Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan membuat vlog, yaitu bagaimana sih. Ini kan lagi di musim masih di corona ya, walaupun keadaan sudah new normal, sudah semua dilonggarkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Nah, pagi ini karena ini beberapa bulan kemarin yang saya lakukan, mungkin ada sedikit tips dari saya bagaimana menyimpan motor di rumah karena lama nggak kepake, maksudnya nggak bisa keluar dan sebagainya, jadi harus terpaksa motor di luar. Otomatis kita harus persiapkan itu agar motor juga tidak rusak dari suhu, dari lembab, dari apapun lah itu, dari karat lah terutama ya. Jadi kita harus pastikan benar-benar motor itu kita aman, terutama si aki sih harus. Jadi kemarin sempat beberapa kali, bukan beberapa kali, cuma sekali, itu hampir sebulan, benar-benar sebulan lebih deh sebenarnya, nggak dihidupin sama kali, nggak dipanasin, nggak diapa-apain, akinya drop, tapi masih bisa dicas sih untungnya gitu. Oke. Motor apa yang saya akan videokan pada pagi ini? Oke. Ini berbeda dengan motor saya kemarin yang ada Astrea 800 sama Astrea Grand. Oke, kita lihat. Wah, ini dia motornya. Oh ya, untuk video kali ini saya nggak akan ini sih. Ini sebenarnya udah ada beberapa modifikasi ringan buat motor ini, cuma itu nggak akan saya bahas di video kali ini. Mungkin saya ini lebih ke kayak perawatan harian aja ya. Kalau misalkan motor tinggal di rumah nggak diapa-apain, kayak itu beberapa tips saja mungkin bisa dicontoh. Kalau yang baik bisa diambil buat teman-teman, tapi kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Begitu. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah motor CB 150R. Ini tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Gitu, ada beberapa perubahan sih. Tapi nggak saya sebutkan ya untuk kali ini. Oke, yang pertama kita akan hidupkan motor karena lama banget ini nggak kita hidupin. Kita hidupin dulu. Ini kilometer sudah 27.000. Ini ada yang mau minat bisa dibeli. Oke, akhirnya udah agak mulai drop lagi, sepertinya harus dicas lagi ya. Oke, untuk beberapa cara perawatan sih, yang pertama ini ada fluida yang jadi perhatian kita sekarang. Yang pertama ini coolant ini dia untuk radiator kan, jadi pastikan sebelum kalian nyimpen motor tuh dicek sendiri bisa kan, itu dibongkar kan gampang, maksudnya nanti bisa dilihat apakah ada kurang untuk air radiatornya, nanti kita bisa tambahin sendiri yang di radiatornya ataupun di tangki cadangannya yang radiator. Kedua di sini ada ini namanya brake pads. Ini dia untuk bersihin komponen buat pengereman ya, buat pengereman. Jadi kita bisa bersihkan dulu sebelum kita simpan pakai ini. Ini sampai saya tulis rem cakram gitu, biar nggak ketuker, soalnya warnanya sama yang ini. Nah, kalau yang ini teman-teman masih sudah tahu buat apa. Ini selain buat bersihin injeksi karbu kayak itu kita bisa bersihin ini kayak buat hilangin karat lah ya, walaupun nggak maksimal tapi lumayan membantu kayak gitu, bersihin karat. Nah, kemudian ini ada lagi, ini udah mau habis, saya kemarin beli ini juga sama fungsinya, karburator cleaner, injektor cleaner, buat bersih dulu biar nggak ada karat kayak gitu. Nah, kemudian
sebelum disimpan sih ini sih bisa dicuci dulu, cuci bersih, bla bla bla. Terus nanti kita bisa ya ini detailer yang cukupan lah buat rumahan kayak gitu. Nah kemudian ada lagi, ini adalah petrol fuel system cleaner. Jadi ini buat petrol itu buat bensin ya. Kan ada dua tuh, kalau yang mereknya ini dia ada yang buat solar sama buat bensin. Nah kemudian kebetulan sih mereknya ini ya, saya sering pakai. Ini udah saya buka, makanya saya tutupi plastik kayak gini. Ini ada tulisannya, dia bisa membantu membersihkan injeksi dan intake valve, jadi katup masuknya dia. Nah kemudian kenapa ada ini? Nah ini sebenarnya kalau teman-teman tahu kan ini buat di itu ya, jahitan di motor ya. Maksudnya kalau jahitan di motor, di mesin jahit lah biasanya sering digunakan. Ini murah sih sebenarnya. Ini bisa dipakai juga untuk melumasi yang sela-sela kecil gitu. Bisa. Kemudian ini ada oli rantai, pelumas rantai 500 cc. Nah ini bisa dipakai. Ini juga bisa dipakai untuk membantu melumasi yang mungkin nanti bisa terjadi kemungkinan ada karat-karat gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan satu-satu. Semoga bisa satu-satu ya. Kecuali yang ini kayaknya enggak, soalnya kemarin udah yang coolant ini kemarin udah saya hitungkan. Kemudian yang ini kita sisihkan juga. Kemarin udah. Kemudian yang ini kemarin udah sih. Sebenarnya kalau di rumah simpen perlu. Cuma jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering kata bengkel saya itu overdose kayaknya. Jadi nggak terlalu sering-sering ya. Ini ada aturannya sih kalau di belakang sini. Nanti kalau teman-teman beli bisa dibaca kayak gitu. Oke, mungkin 3 kita sisihkan, yang lain bisa kita gunakan. Oh tapi ini brake pad bisa, ini injektor. Oh ini kita sisihkan. Ini kan sama ini, kita pakai yang ini aja. Sama ini. Oke gitu. Yang pertama yang dekat dulu dari depan. Wah ini motornya hidup. Kita pakai ke ini dulu ya. Ke rem. Biar remnya bersih. Nah, jangan lupa dipasang dulu kayak gini. Bentar. Oke. Jadi gampang aja sih, tinggal kocok dikit. Kita semprotkan ke sini aja. Ini yang brake pads, jangan ketukar. Brake pads buat pad untuk pengereman. Tinggal semprotkan gini aja. Nah, semprotin merata. Kayak gitu aja. Nah, ini dia langsung cepat kering loh. Dia nggak bikin licin, dia langsung bikin cepet kering. Coba lihat. Nah ini dia langsung kering. Nah ini, nih, kering kan? Dia langsung kering. Jadi aman. Ini memang dibuat untuk pengereman. Oke, gitu. Kita lanjut yang di belakang. Kita pakein juga biar sama. Oke, yang di belakang juga. Jadi nggak perlu khawatir ya, ini langsung kering. Ini dan dia emang dibuat buat ini. Buat ini teman-teman. Jadi nggak usah takut. Nanti hasil pengeremannya setelah dikasih ini tuh dia empuk, rem-remnya empuk. Jadi ini juga buat perawatan juga sih, biar nggak ada karat di sekitar situ. Oke, yang ini sudah. Kita lanjutkan ke yang lain. Nah, mungkin sebelum kita kasih beberapa kayak oli-oli kecil gitu buat yang sistem yang
dia pipe yang bergerak seperti ini loh. Nah ini kan dia bergerak tuh, kadang kan dia kalau nggak ini kan ada karat atau ada apa gitu. Nah kita bersihkan dulu pakai ini bisa membersihkan oli. Coba kita pakai tekan. Nah itu di situ kemarin saya kasih oli, tapi ini saya bersihkan lagi. Nah itu nanti dia bersih. Nah kita tunggu dulu. Nah ini kan sekarang dia kering tuh, dia bersih. Nah setelah bersih gini kan enak, maksudnya tinggal kita kasih oli lagi biar dia walaupun disimpan lama tuh dia nggak ada karat gitu sih. Disimpan lama dia nggak ada karat. Nah kayak yang di standar kayak gini kan juga bisa kita kasih ini. Nah kita bersihkan aja. Nah dia juga bisa membersihkan oli-oli yang terus kemudian ada beberapa lumpur yang nempel kan akhirnya. Jadi kita bisa bersihkan itu juga pakai ini. Seperti itu. Oke, ini dia udah kering. Yang ini tuh dia juga cepat kering, jadi aman ya. Yang nggak kering kan ini dia memang lama sih. Oke, kita aplikasikan pakai ini dulu. Ini pakai Singer namanya. Ini buat yang dijahit-jahit itu loh, mesin jahit lah. Oke, kita pakaikan di sini. Ini bening ya. Ini sih itunya bening apa namanya? Cairannya bening. Nah itu kan bening kan, kelihatan kan. Nah kita kasih itu. Kalau ini ya bengkel saya, Mas Petro itu kemarin dia saranin kalau pakai ini bisa dipakai buat oli rantai, sebenarnya bisa. Cuman kalau kondisi rantai udah panas, menurut saya ya, kondisi rantai udah panas, itu nanti dia jadi lengket. Nah kelemahannya itu sebenarnya kalau masih barusan dipakai gitu enak-enak aja. Jadi sebenarnya lebih enak sih daripada pakai oli rantai biasa kayak gini. Cuman nanti dia jadi lengket, nggak tahu kenapa, karena mungkin dia nggak tahan perubahan suhu yang panas ya, kayak gitu sih menurut saya. Jadi saya nggak rekomen ini buat jadi oli rantai. Kalau saya seperti itu. Soalnya nanti dia kalau udah panas tuh nanti lengket. Jadi bisa jalan jauh udah berapa? Udah 80 kilo misalnya. Itu lengket banget. Di rantai lengket banget dan berisik. Sumpah itu berisik banget. Jadi bikin nggak nyaman kalau motoran jarak jauh. Jadi mendingan pakai yang benar-benar oli rantai yang proper ya, maksudnya bukan ini nggak proper, cuma saya nggak saranin aja. Soalnya nanti dia jadi lengket, serius lengket sekali. Oke, apalagi yang kita bersihkan ini sudah bagian sini. Oke, kita cari lagi. Oh iya, ini kelupaan rantainya, kita masukkan gigi dulu. Oke, kalau oli rantai langsung aja ya, jadi nggak usah perlu dikasih injektor biar langsung aja. Agak banyak dikit nggak apa-apa. Oke, itu biarkan dia melumasi dulu. Kita pakai gigi satu aja, itu gigi dua. Gitu. Oke, kita cari lagi di sebelah sana. Oh iya teman-teman, nah ini motor grand saya yang kemarin, kita masih bisa ya sementara di situ dulu. Oke, mungkin di ini kita bisa bersihkan dulu ini. Biasanya sih di situ ada kotoran-kotoran ya.
tunggu dia kering dulu. Kalau di karburator itu kan dia injektornya kan dia cepat kering. Jadi itu kering dulu baru kita kasihin ke oli rantai kayak gitu. Oke, kering kita kasihin ini. Kita kasihin ini dulu. Nah, kalau di sela-sela kayak gini mending dikasihin yang ini ya. Nah, kita kasih biar apa? Biar awet. Itu sih. Biar awet. Oke. Itu. Nah, terus di sini juga bisa dikasih. Kita bersihin dulu. Wes, tunggu kering dulu. Oke. Tunggu kering dulu. Oke, kering. Kita kasihin ini. Wes. Wah, jadi enak kan? Walaupun ini dia aluminium, tapi untuk struktur ininya yang penyangga bodinya ini itu dia besi, jadi pasti akan ada karat. Jadi kita harus antisipasi si karat. Oke. Kemudian sebenarnya kalau seperti ini bisa ya, kalau di handle apa namanya? Di handle rem, handle kopling gitu bisa. Tapi karena saya nggak bawa kain, jadi nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri aja seperti itu. Oke, kita cek kondisi lampu. Sein, lampu panjang, klakson mantap. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Nanti daripada videonya terlalu panjang, nanti akan saya buatkan reviewnya tentang motor ini, apa aja sih yang sudah saya rubahan kecil. Mungkin tadi udah ada beberapa teman-teman yang lihat, cuma itu bukan minor sebenarnya, bukan mayor, minor aja kecil. Oke, mungkin sementara itu dulu. Jadi yang penting tips-tipsnya adalah kita panasin dulu, kita jaga akinya, kita hidupin paling enggak seminggu sekali lah biar akinya enggak tekor itu. Terus kita fluida itu kita cek dulu sebelum itu. Terutama minyak rem sih biasanya jarang banget ya, tapi perlu juga dicek. Tekanan angin, tekanan ban juga penting. Jadi kita pastikan dia aman dulu sesuai standarnya kayak gitu. Baru kita bisa simpan. Yang jangan lupa tempatkan di tempat yang kering, jangan yang lembab. Soalnya lembab itu nanti bisa ya sedikit banyak bisa menimbulkan karat lah. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, like, komen, dan subscribe ya tentunya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.